Bab 1081, Kegagalan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Dan karena Gunung Xuanling semakin menjadi pertempuran yang intens, bahkan orang-orang kuat lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tidak menyadari bahwa jejak gas hitam yang cukup tersembunyi telah sepenuhnya mengelilingi kaki Gunung Xuanling. Pada saat ini, Gunung Xuanling telah menjadi sangkar hitam besar yang hanya bisa dimasuki, tetapi tidak bisa keluar. Bagaimana situasinya? Bisakah itu dilakukan? Pada saat ini, di kaki Gunung Xuanling, 3 sosok diam-diam datang ke sini. Diam, hanya kau yang banyak bicara. Pria di kepala itu cukup tampan, tetapi dibandingkan dengan pria di belakang, dia masih sedikit kurang tampan. Kau kakak laki-laki. Xiao Yi tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Long Yi seperti ini. Oke, kau bisa datang. Long Yi berkata dengan marah. Aku akan datang, aku akan datang. Dan Xiao Yi tidak bisa merasa cukup, jadi dia langsung naik gunung, menghadapi ki hitam yang mengelilingi Gunung Xuanling. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Lebih baik aku yang melakukannya, masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, melihat kedua saudara di sampingnya begitu berisik, Xiao Yan melangkah maju dan berkata. Karena Xiao Yan meninggalkan paviliun Fenxiang dengan marah, dia pergi ke keluarga kerajaan Xuanling. Awalnya dia ingin pergi langsung ke keluarga kerajaan Xuanling untuk menyelamatkan Cailin dan Mu Yingying, tetapi dia terlalu lemah, dan dengan bujukan dari penguasa pemakan jiwa, butuh waktu untuk menenangkan diri, tetapi kemudian Xiao Yi, mengandalkan hubungan khusus dengan Xiao Yan, membawa Long Yi untuk menemukan Xiao Yan, dan ketiga bersaudara itu bersatu kembali. Kakak, kamu mengatakan bahwa Raja Xuanling memiliki banyak ambisi. Awalnya, aku hanya tahu bahwa orang ini berkolusi dengan alam hantu dan klan jiwa, tetapi sekarang tampaknya alam hantu dan klan jiwa hanyalah batu loncatannya. Aku sebenarnya ingin melahap 2 api suci, aku khawatir. Xiao Yi dan Long Yi berdiri di belakang, dan Xiao Yi tersenyum tipis. Long Yi mendengar kata-kata itu dan sengaja membuat beberapa suara untuk memberi isyarat kepada Xiao Yi, tetapi sayangnya Xiao Yi tidak mengetahuinya. Petik 2. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan api suci kakinya untuk membakar udara hitam menjadi celah yang cukup besar untuk dilewati orang. Menarik, itu sebenarnya kombinasi energi emas iblis darah dan energi hantu. Pemakan jiwa dalam diri Xiao Yan juga berkata sedikit. Ini adalah perjalanan yang berbahaya. Aku harus menyelamatkan Cailin, Mu Yingying dan saudaranya, dan jika perlu, memusnahkan keluarga kerajaan Xuanling sepenuhnya. Xiao Yan melihat celah itu dan berkata sedikit, dengan ketegasan yang tidak perlu diragukan dalam suaranya. Pada awalnya, Long Yi dan Xiao Yi, yang sedang tertawa dan berbicara, keduanya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain, saya khawatir itu tidak akan berbeda dari mimpi. Bagaimanapun, seorang pria di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 ingin terlibat dalam pertempuran tingkat Dosian. Keduanya harus berhati-hati, karena mereka berdua tahu karakter Xiao Yan yang tegas. Apakah tidak ada ruang untuk bermanuver? Long Yi bertanya sedikit. Tidak, kecuali aku mati. Xiao Yan selesai berbicara, mengabaikan Xiao Yi dan Long Yi di belakang, dan melompat ke dalamnya. Si kecil, ada potensi. Sepertinya pria dari Raja Naga Emas sudah lama mengantisipasi bahwa hari ini akan terjadi. Dia berkata sebelum dia pergi bahwa kali ini malapetaka hidup dan mati yang sebenarnya hanya bisa bergantung padamu. Sudah berakhir, dan kelahiran kembali dari abu akan membubung ke langit. Jika gagal, saya khawatir itu juga akan memenuhi harapan kami untukmu. Ayolah, si kecil. Ketika Xiao Yan menyapu Gunung Xuanling, pemakan jiwa di tubuhnya juga berkata dengan lembut. Sepertinya kali ini akan menarik. Kakak ketiga, ayo kita gila dengannya sekali. Pergi. Long Yi dan Xiao Yi saling memandang, tanpa rasa takut sedikit pun, mereka langsung melangkah masuk. Saat Xiao Yan dan ketiganya memasuki Gunung Xuanling, celah itu tertutup lagi, dan Gunung Xuanling terbungkus rapat. Di altar di puncak Gunung Xuanling, 4 pertempuran yang mengejutkan dimulai perlahan. Sialan, setelah Master Sekte dari Sekte Racun menerima pukulan dari Raja Xuanling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang. Pertempuran dengan Raja Xuanling baru saja dimulai,
Master Sekte dari Sekte Racun mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai kesempurnaan Dosian Bintang 1, dan dengan tambahan Poison Fighting Ki, dia memiliki momentum samar untuk menekan Raja Xuanling. Tetapi saat pertempuran semakin lama, Master Sekte dari Sekte Racun menemukan bahwa kelebihannya secara bertahap menghilang, dan dia bahkan jatuh ke dalam kerugian. Hahaha, Master Sekte dari Sekte Racun tidak lebih dari itu. Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak, kecepatannya melonjak, dan kekuatan besar untuk bertarung abadi meraung dari telapak tangannya, menyerang Master Sekte dari Sekte Racun tanpa meninggalkan tangan apapun. Dan Master Sekte dari Sekte Racun hanya dapat bertahan sementara. Lagi pula, jika dia menggunakan tubuh beracun di sini, bahkan Raja Xuanling tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Tetapi Master Sekte dari Sekte Racun tahu bahwa selama 3 hari Xuanzhan, Fentian mungkin satu-satunya yang tahu cara menyelamatkan tubuh racun negatif, dan sekarang Fentian terluka, jika dia memecahkan fisik racun negatif di sini sendirian. Walaupun dia bisa sepenuhnya memenangkan pertarungan, tapi aku dan Fentian, aku takut mereka harus berpisah satu sama lain. Meskipun Master Sekte dari Sekte Racun sudah memiliki kesadaran ini, siapa yang tidak ingin tinggal bersama orang yang dicintainya untuk waktu yang lama? Bajingan-bajingan ini, kekuatan di tubuh mereka, tidak benar. Di sisi lain, Zhu Jin juga cukup malu dengan serangan dari Legiun Pecinta Delapan Naga. Jin memiliki gelar Master Arai Dono. Satu Xuantian, dan jika itu orang lain, dia pasti sudah kalah dari salah satu dari mereka berdelapan, tetapi meskipun demikian, Zhu Jin cukup sulit untuk dihadapi. Kekuatan di dalam diri mereka, tidak benar. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Qin Tian. Kekuatan mereka jelas bercampur dengan beberapa kekuatan, dan bahkan hati mereka telah berubah. Zhu Jin berkata kepada Sefu yang berada di sampingnya. Situasi Sefu juga tidak optimis. Dengan kekuatan setengah abadinya, dia hanya bisa bertahan secara pasif melawan Kaisar Do Bintang 9. Sepertinya kali ini, kamu pasti akan kalah. Di lingkaran pertempuran terakhir, Qin Tian menyipitkan matanya sedikit, menatap 3 lingkaran pertempuran lainnya, dan berkata, "Jadi aku harus mengalahkanmu dalam waktu singkat untuk mengubah situasi pertempuran." Master Pavilion dari Pavilion Wanhua melirik sedikit dan menemukan bahwa 3 pertempuran lainnya semuanya tidak menguntungkan, dan bahkan Master Sekte Racun yang selalu kuat dikalahkan oleh Xuanling. Penganiayaan Raja secara bertahap mundur, dan berkata, "Meskipun kekuatanmu telah mencapai tahap akhir pertempuran abadi bintang 1, dan aku hanya tahap awal pertempuran abadi bintang 1, tetapi tahukah kamu mengapa, kamu tidak dapat mengalahkanku secara langsung dalam waktu singkat?" Mata Qin Tian memancarkan fluktuasi yang agak menakutkan, menatap Master Pavilion dari Pavilion Wanhua berkata gelombang oh. Petik 2. Kenapa? Begitu. Master Pavilion Wanhua juga diam-diam terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, apa yang dikatakan Qin Tian adalah kebenaran. Rajaku, karena rencananya sudah dimulai, Anda tidak perlu menyimpannya. Pada saat berikutnya, Qin Tian memanggil dengan keras kepada Raja Xuanling yang berada di sampingnya. Baiklah, kali ini, sebenarnya, karena Anda menerima undangan dari Xuanling, Anda sudah kalah. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa terbahak-bahak, melepaskan diri dari Master Sekte Racun dalam sekejap, dan kemudian tertawa liar di langit. Orang ini, bukankah dia gila? Dan Gui dan pembangkit tenaga listrik lainnya bertanya dengan ragu ketika mereka melihat ini. Kekuatan hantu, kembalilah ke tempatmu. Saat berikutnya, Raja Xuanling berteriak ke seluruh langit, dan di langit itu, awan aneh yang dipenuhi dengan energi hantu hitam dan energi jahat berwarna merah darah perlahan muncul. Guntur hantu, bunuh aku. Pada saat berikutnya, sebelum keempat Master Sekte dari Sekte Racun dapat bereaksi, 4 sinar petir hitam dan merah dengan ukuran ratusan meter di awan aneh melesat ke arah mereka berempat. Dalam sinar petir hitam merah, rune jahat kecil dan tak tertandingi perlahan muncul dengan kekuatan untuk melahap dan menghancurkan segalanya. Puff! Sebelum mereka berempat dapat bereaksi, seteguk darah tiba-tiba keluar, dan kemudian sosok-sosok itu jatuh ke tanah dan terbang menjauh. Keheningan di seluruh tempat. Tidak ada kecelakaan hari ini seharusnya menjadi jaga ketiga, karena penulisannya relatif lambat bagaimana mungkin. Melihat sosok Zhu Jin dan keempatnya jatuh dengan cepat, hantu Pilye Qin Tian dan tim Dewa Pejuangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Hahaha. Tidak terpikir, namun Raja Xuanling melayang di bawah awan hitam merah, dan tawa keras menyebar ke hati semua orang.
Puff, keempat Zujin menyemburkan darah dengan mulut penuh, dan kemudian napas mereka turun tajam, kembali langsung ke tanah, tetapi wajah mereka menatap Raja Xuanling yang berada jauh di udara, dan gelombang ketakutan muncul. Karena pada saat ini di awan guntur dan kilat hitam dan merah, kekuatan yang membuat semua orang agak gelisah muncul. Namun serangan dari Raja Xuanling tadi merupakan pukulan yang cukup serius bagi mereka berempat. Raja Xuanling sialan, kekuatan macam apa itu di belakangmu? Sosok Sefu baru saja pulih, dan dia berteriak dengan marah kepada Raja Xuanling. Ini adalah kekuatan kombinasi ras jahat asing dan ki hantu. Itu khusus disediakan untuk menghadapi kalian para pejuang abadi. Raja Xuanling juga tersenyum tipis saat ini. Kau masih mengakuinya? Gumam Zujin sambil menatap Raja Xuanling dengan senyum yang lebih cerah di langit. Ya, kalian sudah menjadi kura-kura dalam guci, jadi mengapa tidak mengakuinya? Raja Xuanling juga mengakui tanpa ragu-ragu menghadapi keraguan Zujin. Hahaha, Raja Xuanling, kau terlalu sombong. Pikirkanlah dengan jernih, jumlah orang kuat di sini sama saja dengan bencana bagi keluarga kerajaan Xuanlingmu. Pada saat ini, kepala istana dari Istana Boneka berdiri dan berkata, memang, selain aliansi dari keempat sekte mereka, kekuatan para pemimpin sekte super sepertimu tidak boleh diremehkan. Tetapi apakah kau pikir jika aku memiliki keberanian untuk mengundangmu ke sini, tidak akan ada cara untuk menghadapimu? Bercanda, Raja Xuanling menggeram pelan, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa area awan hitam dan merah besar itu terus meluas, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, awan itu menyelimuti seluruh langit di atas Gunung Xuanling, dan sosok Xuan Chang juga muncul di awan itu dengan sangat sembunyi-sembunyi. Di telapak tangannya, sebuah labu giok yang agak halus muncul di tangannya. Di dalam labu giok itu, beberapa cairan seperti air bening perlahan muncul, jelas sedang menyiapkan sesuatu. Tanpa basa-basi lagi, karena sudah dipastikan bahwa Raja Xuanling dan klan jahat ekstrateritorial telah berkolusi dengan dunia hantu. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap Raja Xuanling. Saat berikutnya, sekelompok prajurit abadi yang kuat yang dipimpin oleh hantu pil Ye Qingtian berkata langsung. Mereka tahu bahwa efektivitas tempur Zujin dan yang lainnya saat ini sangat berkurang, dan ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk berkontribusi. Orang-orang ini, keempat master sekte racun yang terluka melihat orang-orang ini yang tiba-tiba mengubah tindakan balasan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Meskipun kekuatan mereka tirani, mereka tidak menembak bersama, yang sama saja dengan menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Dewa Pedang Anggur Wan Jianmen, Master Aula Kuno Desolate, Master Aula Rumah Boneka, Master Aula Purgatory Hall, kekuatan keempat Dewa Petarung. Raja Xuanling berkata sedikit, semua anggota keluarga kerajaan Xuanling, hentikan mereka. Xuanling berkata kepada sekelompok orang kuat di belakangnya, dan kemudian anggota Legiun Kecanduan Naga dan lelaki tua itu akan melakukan gerakan lain untuk mencoba menahannya. Adapun Raja Xuanling, jejak kekuatan hitam dan merah terus muncul dari tubuhnya, berkumpul menuju awan. Raja Xuanling tahu bahwa kekuatan di tubuhnya cukup berisik. Bahkan jika kekuatannya telah ditingkatkan menjadi Dosian Bintang 1, dia masih memiliki banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah mengambil darah ular piton penelan 10 warna untuk melahap api suci, dan menggunakan kekuatan api suci untuk sepenuhnya memusnahkan kekuatan lain dalam tubuh seseorang. Jika tidak, kekuatan yang berisik seperti itu pasti akan memengaruhi dirinya sendiri. Latihan di masa depan. Namun, sebelum menelan api suci, semut-semut ini harus ditangani sepenuhnya. Kapan kekuatan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Ye Qingtian, sang hantu pil, menanggung bebannya, langsung menghadap Dosian Qingtian, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kekuatan yang digunakan oleh anggota keluarga kerajaan Xuanling berbeda dari orang-orang biasa. Kekuatan itu penuh dengan niat jahat yang tak terkatakan, yang membuat banyak orang kuat merasa sedikit aneh di hati mereka. Sial, bagaimana aku bisa melakukannya sekarang? Xuantian dan 8 sekte super kita telah benar-benar menghancurkan wajah kita dengan keluarga kerajaan Xuanling. Apakah kita akan berdiri di pihak itu? Di luar altar, beberapa pikiran kuat dari sekte kecil tidak bisa tidak berkata. Di antara tokoh-tokoh ini, kebanyakan dari mereka adalah kaisar petarung bintang 8 atau bahkan bintang 9, jadi mereka secara alami tidak dapat terlibat dalam pertempuran di tingkat pertarungan abadi. Apa yang harus saya lakukan sekarang?
Sefu melihat luka-luka yang jelas pada mereka berempat dan berkata, anehnya, setelah serangan sinar hitam merah, kekuatan di tubuh semua orang sedikit ditekan. Sefu, pergi dan mobilisasi pasukan. Zhu Jin berpikir sejenak, tetapi berkata, di antara keempatnya, hanya Sefu yang setengah abadi. Oke, Sefu mendengar kata-kata itu dan menyapu ke bawah altar. Raja Xuanling, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Melihat awan hitam dan merah yang mengembang serta guntur di langit, Master Sekte-Sekte Racun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya dengan cepat dan berkata, Master Sekte-Sekte Racun memiliki kepekaan alami terhadap racun. Bisakah mereka berempat menghadapi kekuatan lain dari keluarga kerajaan Xuanling? Master Pavilion dari Pavilion, Wan Hua melirik keempat orang yang sedang berperang dengan keluarga kerajaan Xuanling saat ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Saya khawatir tidak, lakukan, dan Zhu Jin juga mendengus dingin, lalu sosoknya meledak, menyapu pasukan pecinta naga dan lelaki tua itu di udara. Raja Xuanling, gelombang apa yang kau lakukan? Dan Master Sekte-Sekte Racun juga melompat ke langit. Dalam waktu singkat, dia datang ke Raja Xuanling dan berkata kepada Raja Xuanling Jiao. Sebentar lagi, tidak akan lama lagi sebelum kau bisa menikmati pesta. Namun, Raja Xuanling tersenyum sinis di sudut mulutnya. Persetan, mati. Setelah Master Sekte Racun selesai berbicara, jejak racun berwarna muncul di tubuhnya dalam sekejap. Jelas, kali ini, Master Sekte Racun tidak lagi siap untuk melepaskannya. 7 dewa sedang bertarung melawan keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling menindas, dan kali ini benar-benar jatuh. Saya tidak menyangka Raja Xuanling akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran itu mengecilkan pupil mereka, seolah-olah mereka telah melihat kegagalan Raja Xuanling. Bang bang bang, tidak lama kemudian, dengan kerjasama dari 6 dewa petarung lainnya, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga dan lelaki tua itu semuanya dikalahkan. Raja Xuanling sudah berakhir. Sementara Zhu Jin berurusan dengan orang lain untuk sementara waktu, 6 dewa petarung langsung pergi ke langit tempat Raja Xuanling berada. 7 dewa pertarungan mengepung dan memburu Raja Xuanling. Meskipun sangat disayangkan, kekuatan bertarung para dewa benar-benar luar biasa. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, ada sedikit gerimis di awan guntur dan kilat hitam dan merah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Gerimis yang terus-menerus itu hambar dan tidak dapat diprediksi, tetapi itu seperti murka langit, dengan ringan menghantam tubuh 7 dewa yang bertarung. 3 giliran hari ini, orang ini, kau masih melakukan hal seperti ini saat kau akan mati. Melihat ke altar, gerimis terus menyapu, peri pedang anggur Wan Jianmen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatannya telah mencapai tingkat petarung abadi, dan dia sudah dapat membuat firasat bahaya dengan naluri. Tetapi perasaan gerimis ini bagi semua orang adalah normal, jadi tidak ada yang merasa salah. Pada saat ini, saat gerimis turun, Xuan Chang yang tersembunyi di atas awan hitam dan merah dengan lembut membuka labu giok, dan kemudian setetes cairan yang tidak berbeda dari air biasa langsung jatuh di antara awan hitam dan merah, dan kemudian di sepanjang awan hitam dan merah, bercampur dengan hujan biasa. Hujan ini, aneh, dan dari belakang, sejak Xiaoyan dan ketiganya memasuki Gunung Xuanling, mereka menggunakan keakraban mereka dengan Cailin dan Mu Yingying untuk mencari mereka. Jangan sentuh hujan, ayo pergi ke bawah tanah dulu. Xiaoyan melirik Raja Xuanling yang dikepung oleh 7 petarung abadi di langit. Entah mengapa, ada sedikit rasa takut di hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ayo pergi. Kedua Long Yi saling memandang dan tidak berhenti di situ. Mereka mengikuti Xiaoyan dan menuju ke tanah, tetapi mereka tidak mendapatkan hujan. Raja Xuanling, jangan main-main. Kamu sudah sekarat. Melihat Raja Xuanling menghadapi mereka bertuju dengan ekspresi tenang, kepala istana dari Istana Boneka melangkah maju dan berkata, "Oh, begitu. Kalau begitu kamu bisa datang dan mencobanya." Dan Raja Xuanling tahu bahwa bahkan jika dia mencampur kendali jiwa ke dalam air hujan biasa, masih akan membutuhkan banyak waktu untuk mengerahkan kekuatan obatnya, jadi dia bersiap untuk menunda. Jalan waktu, berhenti bicara omong kosong, aku selalu merasa ada yang salah dengan orang ini. Ayo kita lakukan bersama dan tangkap dia. Selama dia bertekad,
maka semua ini secara alami akan merugikan diri sendiri. Master Sekte Racun melirik gerimis di langit, seolah-olah dia memiliki beberapa dugaan, dan segera berkata, "Oke, lakukan." Dan keenam lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka merasa bahwa pertempuran ini tampak terlalu sederhana, dan jelas memiliki beberapa perasaan yang tidak nyata. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Dan setelah semua itu, Raja Xuanling tidak terus menyuntikkan kekuatan ke awan hitam dan merah. Bagaimanapun, suntikan kekuatan itu hanya untuk membuat hujan turun, sehingga membingungkan penonton. Tabrakan, kekuatan tempur gabungan dari 7 dewa petarung itu mengguncang bumi. Bahkan dengan kekuatan penuh dari dewa pertarungan bintang 1 Raja Xuanling, masih cukup sulit. Orang ini, pemimpin Sekte Racun tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu dari mana kegelisahan itu berasal. "Sefu, kenapa kau kembali?" Ketujuh orang itu hendak bergabung ketika mereka melihat sosok Sefu, dan Zhu Jin bertanya ketika dia melihat sosok Sefu muncul. Bum bum bum, sebelum suara Zhu Jin baru saja jatuh, tongkat berbentuk ular itu meraung ke arah Zhu Jin, menyebabkan gelombang fluktuasi energi yang dahsyat. Serangan semacam itu seperti musuh yang mematikan, pukulan yang putus asa. Sialan, apa yang terjadi? Ketika Zhu Jin melihat ini, dia juga terkejut, tetapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangannya tanpa melukai Sefu. "Sefu, tetaplah terjaga, itu semua milikku." Setelah memblokir serangan Sefu, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung padanya. Bang bang bang, Sefu tampaknya mengabaikan kata-kata Zhu Jin, dan dia menyerangnya dengan serangan yang kuat. Hanya saja di pupil Sefu, aura berwarna darah yang agak samar perlahan muncul. Bang bum bum, dan Gui, kenapa kau memukuli orang-orangmu sendiri? Para petarung abadi lainnya juga bingung, tetapi setelah beberapa saat, pemandangan yang sama seperti Sefu terjadi pada dan Gui Ye Qingtian. Hujan ini aneh. Melihat kedua orang ini jatuh ke dalam keadaan seperti itu satu demi satu, Master Sekte-Sekte Racun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Zhu Jin menatap mereka berdua, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang dapat dia lakukan. "Bunuh Raja Xuanling terlebih dahulu, saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan dia." Dan Master Sekte-Sekte Racun juga berbalik dan bersiul ke arah Raja Xuanling. Ketika 5 lainnya melihat ini, serangan yang kuat langsung diluncurkan, dan mereka juga menyerang Raja Xuanling. Menghadapi serangan yang begitu kuat, jika Raja Xuanling mengambil alih, dia mungkin akan musnah dalam sekejap. Sudah lama sekali, saatnya untuk beralih ke langkah berikutnya. Raja Xuanling menyaksikan para petarung abadi ini menunjukkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka dan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Bola kristal lembut itu perlahan muncul. Weng om om, dengan munculnya bola jiwa kristal, jejak samar asal-usul jiwa dari hantu Pil Ye Qingtian dan Sefu segera mengalir ke dalamnya. "Kamu, ikut juga, hahaha." Saat berikutnya, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Begitu tawa itu jatuh, gelombang fluktuasi yang mengerikan dengan fluktuasi emosi yang berbeda tiba-tiba muncul di bola jiwa kristal. Kebencian, kegembiraan, kesedihan, dan kegembiraan. Jejak emosi yang berbeda langsung berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, digantung di tubuh banyak pria kuat yang menyerangnya. Ah, dengan keluarnya Raja Xuanling, kelima, petarung abadi itu semua menjadi lambat dalam gerakan mereka, lalu tiba-tiba kehilangan ekspresi di pupil mereka, dan kemudian jejak darah jahat bertahan terus muncul. Kelima orang itu, kecuali Master Sekte dari Sekte Racun dan Master Pavilion dari Pavilion Wanhua, semuanya dikendalikan. Apa ini? Master Pavilion dari Pavilion Wanhua dan Master Sekte dari Sekte Racun, berturut-turut, mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. "Ini adalah panduan pengendalian jiwa. Aku tidak dapat memikirkan apa yang paling kukhawatirkan telah terjadi. Aku adalah pendosa Suan Santian." Gelombang mata Master Sekte Racun memancarkan jejak tekad, dan kemudian berkata sedikit. "Apakah ada solusi untuk hal ini?" Master Pavilion dari Pavilion Wanhua mengatakan sepatah kata, karena dia juga terpengaruh oleh hujan. Jika bukan karena dukungan tiraninya, dia mungkin telah dikendalikan oleh Raja Xuanling. "Seharusnya ada, hanya saja aku menghabiskan waktu puluhan tahun dan masih belum dapat menemukannya. Hua-hua, selama tinggal kali ini, ingatlah untuk menjaga Fentian dengan baik untukku." Dan ada sedikit kelembutan di matanya,
dan kemudian Master Sekte dari Sekte Racun dengan ringan mendorong Master Paviliun Wan Hua di sampingnya, dan tiba-tiba tersenyum. Tubuh beracun, Kai. Kemudian, sebelum Master Sekte dari Sekte Racun dapat berbicara, dia dipukul di bagian belakang kepala oleh serangan tirani dan untuk sementara jatuh koma. Kamu sangat bodoh. Kami bertiga sangat diperlukan. Setelah Paviliun Wan Hua membuat Sekte-Sekte Racun pingsan, dia berkata dengan sedikit senyum. Ini benar-benar menyentuh. Tapi aku harus banyak berterima kasih padamu. Kalau tidak, tubuh beracun yang mengerikan ini akan meledak sepenuhnya, yang merupakan masalah besar. Melihat kedua Master Sekte dari Sekte Racun, Raja Xuanling meraung dan tertawa. Jika itu masalahnya, maka jadilah budakku. Setelah beberapa saat, fluktuasi yang kuat menyebar pada bola jiwa berwarna kristal. Pada saat itu, Master Paviliun Wan Hua dan Master Sekte dari Sekte Racun juga tidak akan terhindar. Pada saat ini, di altar ini, para anggota keluarga kerajaan Xuanling dan banyak sekali tokoh penting yang berpartisipasi dalam upacara pemusnahan iblis semuanya menunjukkan sedikit rasa kagum di mata mereka, dan kemudian dengan hormat memanggil Raja Xuanling di langit. Satu kalimat, hiduplah rajaku. Penjagaan ketiga hari ini, sesuatu terjadi. Hahaha, oke. Raja Xuanling melihat aura tirani dari para pemimpin 8 sekte tadi, tetapi sekarang dia adalah tawanannya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dan tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka Master Sekte-Sekte Racun memiliki hal yang begitu kuat. Pada saat ini, tidak hanya 8 sekte yang melawan pembangkit tenaga abadi yang dikendalikan oleh Raja Xuanling, tetapi bahkan semua pembangkit tenaga yang tinggal di Gunung Xuanling saat ini, kendalinya. Pada saat ini, di Gunung Xuanling, di altar besar, ratusan pembangkit tenaga semuanya memandang Raja Xuanling dengan hormat, dan di antara mereka ada puluhan pembangkit tenaga yang melawan makhluk abadi. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, 1 atau 2 pembangkit tenaga abadi yang kuat dapat bergabung dengan Sekte Super Xuantian, tetapi sekarang setelah ada lebih dari 10 pembangkit tenaga abadi yang kuat, saya khawatir kekuatan keluarga kerajaan Xuanling akan meningkat, belum lagi yang lain ada sebanyak Kaisar Petarung Bintang 9 dan Kaisar Petarung Bintang 8. Selamat kepada rajaku, selamat kepada rajaku. Rencananya berhasil. Dengan puluhan prajurit abadi ini, dalam waktu 3 hari dari Xuan, rajaku akan menjadi tak terkalahkan. Dan sekarang seluruh Xuanzhan Santian sudah berada di saku. Rajaku. Melihat bahwa banyak sekali pembangkit tenaga listrik di sini yang penuh dengan rasa kagum pada Raja Xuanling, sosok Wen Zi tiba-tiba keluar dan berkata. Pada saat ini, seluruh keluarga kerajaan Xuanling, kecuali Wen Zi dan beberapa orang yang sangat sedikit, hampir semuanya telah dituntun untuk dikendalikan oleh Raja Xuanling melalui pengendalian jiwa. Pengendalian jiwa membuat orang-orang ini benar-benar yakin, dan di antara manusia yang dikendalikan ini, kekuatan jiwa setiap orang disuntikkan ke dalam bola jiwa berwarna kristal milik Raja Xuanling, hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada Raja Xuanling, dalam sekejap. Hahaha, tentu saja, dengan orang-orang ini sebagai pasukanku yang besar, setelah aku melahap api suci, aku akan mendominasi Xuan Santian, dan kemudian dengan kekuatan penuh Xuantian, tidak terlalu buruk untuk mengikis 3 benua cepat lainnya. Meskipun benua Xuanling kita adalah yang terlemah di benua Dou di Sifang, aku bersedia menjadi pemimpin. Aku akan mengubah situasi sepenuhnya. Raja Xuanling berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Rajaku, kau bisa memulai langkah selanjutnya. Melihat Raja Xuanling begitu bahagia, Wen Zi juga tertawa. Kalau begitu mari kita mulai. Pesta menelan api. Mulailah. Biarkan kalian para budak, lihat apa yang telah kurencanakan selama puluhan tahun. Raja Xuanling sedikit terduduk ketika mendengar kata-kata itu, dan suaranya dipenuhi dengan fluktuasi mengerikan yang tak terlukiskan. Rajaku, saat Raja Xuanling turun, 8 petarung sekte abadi yang terkendali semuanya berkumpul menuju Raja Xuanling. Tepat saat Raja Xuanling mengangkat kepalanya, dia melihat ekspresi Zhu Jin seperti air yang tergenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, dan semangat juang yang tirani menyerangnya secara langsung. Sabu-sabu, melihat ini, pupil Zhu Jin masih tenang, dan tidak ada gerakan sama sekali, tetapi dia terkena serangan Raja Xuanling dan terlempar puluhan meter terbalik. Jika tidak berguna untuk menahan kalian semua, aku khawatir kalian sudah menjadi jiwa bawahanku saat ini. Aku harap kamu dapat membantuku melakukan lebih banyak eksploitasi militer di masa depan.
Melihat Su Jin, Raja Xuanling berkata dengan marah. Keluarga kerajaan Xuanling, Paviliun Fenxiang, dan klan Medusa memiliki keluhan yang mendalam. Jika bukan karena Raja Xuanling mengumpulkan kekuatan untuk mengikis 3 benua lainnya, aku khawatir kedua sekte ini sudah jatuh sepenuhnya. Ya, Su Jin juga dengan lembut setuju. Kalau begitu selanjutnya, biarkan kamu menyaksikan momen ini. Hari penganugerahan keabadian. Raja Xuanling meraung setelah melihat sekelompok raksasa berbaris rapi di belakangnya. Di garis depan adalah Xuan Chang, Dosian Bintang 2. Pada gilirannya, ada sebanyak 10 Dosian dan beberapa Dou di Bintang 9, disusun berdasarkan kekuatan. Para pembangkit tenaga listrik ini adalah Raja Xuanling yang akan mengikis 3 benua lainnya di masa depan. Kekuatan yang paling kuat, Raja Xuanling enggan kehilangan sedikit pun. Rajaku Shengming. Ketika semua pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan mendengar kata-kata itu, mereka juga berbicara sedikit, dan ada rasa hormat dalam suara mereka. Mungkin bahkan Master Sekte dari Sekte Racun tidak berpikir bahwa kekuatan pemandu kendali jiwa ini begitu tirani, belum lagi Dosian Bintang 1 saja dapat dikendalikan, dan bahkan Dosian Bintang 2 dapat dikendalikan, dan kendali semacam itu bahkan datang dari kedalaman jiwa, membuatnya mustahil untuk dilawan. Biarkan mereka semua pergi kepadaku. Setelah beberapa saat, Raja Xuanling melirik pasukan besar di belakangnya dengan puas dan berkata sambil tersenyum. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu dan berjalan langsung ke altar yang tidak jauh dari kerumunan Raja Xuanling, dan kemudian di tempat yang gelap di altar, dia dengan lembut memutar sesuatu, dan kemudian ada suara gemuruh, kedengarannya perlahan. Ketika mekanisme itu berputar, fenomena yang agak aneh terjadi di bawah. Hati-hati, suasana di sini tidak begitu tepat. Ki hantu dan ki emas iblis darah muncul satu sama lain. Raja Xuanling mungkin juga memikirkan langkah ini, jadi dia melakukannya. Ketika dia baru saja datang ke istana bawah tanah, pemakan jiwa di Xiaoyan berkata, "Kemana ini mengarah?" Xiaoyan setuju dengan lembut, dan kemudian dia dan Long Yi berjalan menuju ke kedalaman istana bawah tanah. Anehnya, ketika pertempuran dan hujan pengendalian jiwa terjadi di atas altar, tidak ada seorang pun yang menjaga bagian bawah altar. Ada selera mereka di sini. Pergilah ke sini. Tidak lama kemudian, ketika Xiaoyan tiba di sebuah percabangan, dan Xiaoyan langsung menarik mereka berdua dan menuangnya ke tengah percabangan 3 lorong. Pakai jubah, jika kamu menemui hal lain dalam beberapa saat, gunakan kesempatan itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ketiga jubah itu langsung menutupi sosok ketiga orang itu, dan kemudian mereka bertiga berjalan menjauh dari kedalaman tanah. Seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, sosok bayangan di atas 3 pilar jahat berbicara dengan lembut tepat di bawah altar. "Siapa? Keluar!" Dan Mu Yingying juga penuh amarah, jadi dia berteriak keras. "Ah, gadis kecil, apakah kamu masih sangat kuat? Apakah kamu tahu siapa aku? Bicaralah padaku seperti ini gelombang, apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu?" Pria yang agak kekar di kepala adalah yang pertama berbicara. Aura orang ini agak kuat. Sementara Yan Qi di samping masih tertidur lelap, mata indah Kailin menatap ketiga sosok yang tidak jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Siapa kalian?" "Aku, Mu Yingying dan Sister Cailin tidak mudah diganggu." Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. "Kalian dari keluarga kerajaan Xuanling, cepat atau lambat, kami akan menghajar kalian di mana-mana untuk menemukan gigi kalian." Mu Yingying berkata dengan sedikit kebanggaan dalam suaranya. Bagaimana mungkin kedua orang ini memiliki hubungan yang begitu baik? Tetapi setelah ketiga sosok itu, sosok terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia ingat dengan jelas sikap Mu Yingying ketika dia mengetahui bahwa Cailin adalah istrinya, yang sama sekali berbeda dari sekarang. Transformasi di dalamnya terlalu mengerikan. Mungkinkah Cailin telah mencuci otaknya? Yah, mungkin saja. Sosok terakhir itu tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil melihat ekspresi tenang Cailin dan Mu Yingying yang sangat aktif. "Tidak sopan, panggil aku kakak." Sosok di kepala tersenyum perlahan, lalu badai petir berwarna perak menyapu seluruh tubuh. Saat berikutnya, sosok ketiganya tiba-tiba muncul. Xiaoyan. Ketika mereka melihat orang terakhir dalam sosok itu, Mu Yingying dan Cailin tidak dapat menahan diri untuk bergumam. "Xiaoyan, mengapa kamu di sini?" "Tidak, terlalu berbahaya di sini, cepatlah." Dan saat berikutnya,
Saat Cailin dan Mu Yingying berbicara pada saat yang sama, bukan saja wajah cantik Cailin tidak menunjukkan kegembiraan karena penampilan Xiao Yan, tetapi ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Cailin. Itu adalah kekhawatiran, mengandalkan kekuatan abadi pejuang bintang 1 Cailin saat ini, ditambah dengan kekuatan darah ular piton penelan 10 warna, melawan Xuan Chang, yang berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 2, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi kekuatan bertarung Xiao Yan. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, itu sama saja dengan datang untuk mati. Selain itu, menurut perasaan Cailin terhadap Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan mati sia-sia, dan buru-buru berkata. Tidak heran Xiao Yan menyukai. Dan karena Mu Yingying berpisah dengan Xiao Yan di awal, dia berada di tengah-tengah Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan rasa bimbang dan bimbang di dalam hatinya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar kekhawatiran Cailin. Sedikit terkejut, kata-kata yang ingin dia katakan tertahan di bibirnya untuk sementara. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan Xuanling, dari zaman dahulu hingga sekarang, wanita-wanita Kaisar Yanku tidak berani bergerak. Xiao Yan menatap Cailin dengan lembut, dan berkata dengan suara yang agak nakal. Sejak Xiao Yan dan Cailin berpisah sedikit hari itu, keduanya sangat merindukan satu sama lain. Tentu saja, mereka sangat bahagia saat bersama, tetapi karena ada orang luar, mereka tidak terlalu banyak menunjukkannya. Long Yi dan Xiao Yi di samping bisa mendengar hawa dingin yang kuat dalam suara mereka. Tidak perlu dikatakan, mereka juga tahu bahwa jika Raja Xuanling bersikeras menyerang Cailin dan Mu Yingying, Xiao Yan akan melawan bahkan jika dia mencoba melawan. Bahaya jatuh juga pasti akan bertarung sampai mati dengannya. Dasar bajingan, masih saja keras kepala. Dan Cailin melihat nada dan senyum Xiao Yan yang agak nakal, suasana hatinya juga menjadi tenang. Kepribadian Xiao Yan benar-benar tidak berubah, yang membuatnya mengingat hal-hal di benua Doqi. Tetapi kapanpun, selama Xiao Yan ada di sisinya, dia selalu bisa memberikan dirinya suasana hati yang cukup tenang, bahkan jika musuhnya kuat. Xiao Yan melirik Cailin dengan penuh kasih sayang, lalu melirik Mu Yingying sedikit. Setelah memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang mengancam jiwa, dia mulai mempelajari hal-hal yang mengikat mereka. Mengikat kalian, apakah ada cara untuk melepaskannya? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya pada Cailin. Benda ini terbentuk dari gabungan dua kekuatan dari ras jahat di luar wilayah dan dunia hantu. Jika kau ingin menghancurkannya, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika ketiga pilar ini begitu sederhana, aku khawatir mereka tidak akan bisa menjebaknya. Senior, tidak ada yang bisa kau lakukan. Xiao Yan masih berkata dengan enggan. Tidak ada cara untuk saat ini. Bahkan jika aku mengambil tindakan, itu tidak akan terpecahkan untuk sementara waktu, kata Soul Eater. Hati-hati, napas di atas altar telah menjadi sunyi, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah beberapa saat, Lord of Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini senior Yan Qi? Melihat bahwa tidak ada cara untuk memecahkan pilar ini untuk sementara waktu, Xiao Yan menoleh ke arah Yan Qi, yang mengantuk. Pada saat ini, Yan Qi jelas tertidur lelap, tetapi kekuatan yang sangat jahat di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Hati-hati, aku selalu merasa napas Raja Xuanling tidak benar. Dan di belakang Raja Xuanling, ada raksasa. Nenek moyang keluarga kerajaan Xuanling. Xuan Chang. Cailin sepertinya teringat sesuatu, matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Xuan Chang, bagaimana mungkin, bukankah orang itu jatuh ke tangan mantan Ratu Medusa? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Aku dan Mu Yingying ditangkap olehnya. Dia sangat kuat, dan dia berada di tahap tengah petarung abadi bintang 2. Tapi aku selalu merasa dia tidak normal, sepertinya dia sedang dikendalikan. Kata Cailin Zaidu, tahap tengah Douxian bintang 2. Dan ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya yang gelap menyusut rapat. Jelas, pembangkit tenaga listrik tingkat ini hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi baginya sekarang. Tahap tengah petarung abadi bintang 2. Aku bisa menghentikannya untuk sementara, tetapi aku tidak bisa membantumu dengan hal-hal lain. Ketika Xiao Yan terkejut, Soul Eater juga berkata, bagus sekali. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Seorang pembangkit tenaga listrik di tengah Douxian bintang 2,
dalam 3 hari Suan, sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran apapun. Situasi pertempuran apapun. Sekarang setelah dia memiliki janji Soul Eater, Xiao Yan juga merasa lega. Adapun Raja Xuanling yang telah menyelesaikan pertarungan bintang 1, Xiao Yan memiliki metode yang belum matang di dalam hatinya. Jika metode ini berhasil, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pembunuhan besar baginya di masa depan. Namun, jika dia gagal, Xiao Yan bahkan tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Setiap kali memikirkan metode ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang erat 2 kristal api suci di tubuhnya, yang merupakan bukti terakhir Xiao Yan. Aku akan menyelamatkan kalian terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan hendak memindahkan mereka bersama pilar-pilar itu. Aku khawatir sudah terlambat. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh dan dia hendak memulai, tiba-tiba terjadi getaran. Seketika, tanah yang ditempati oleh 3 pilar itu tiba-tiba terangkat, naik dengan kecepatan yang ekstrim. Sial, ada apa? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi ketika terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Sepertinya Raja Xuanling telah menyiapkan rencananya. Kailin juga tersenyum pada Xiao Yan. Rencana apa? Tanya Xiao Yan. Pesta menelan api. Saat berikutnya, Mu Yingying, yang selama ini diam, matanya yang indah menjadi gelap, dan kemudian mengungkapkan setiap kata. Membaca. Tabrakan. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berbicara, 3 pilar itu dituangkan ke tengah altar di puncak Gunung Xuanling secara langsung oleh mekanisme yang tidak diketahui. Rajaku, mereka ada di sini. Melihat 3 pilar perlahan muncul dari tanah, Wenzi di samping tersenyum menawan. Bawahanku, mari kita lihat. Ini adalah rencana yang telah kurencanakan selama puluhan tahun. Dengan ular piton penelan langit 10 warna, aku dapat melahap kekuatan api suci dalam satu gerakan. Kekuatan 2 api suci itu cukup untuk memberiku kekuatan untuk mengikis benua lain. Hahaha, melihat ketiga Mu Yingying mengalir ke tengah altar di depannya, suara Raja Xuanling tertawa liar seperti guntur. Benar saja, kau bajingan. Dan kelompok Raja Xuanling sama sekali tidak memperhatikannya. Di samping 3 pilar hitam merah besar, 3 sosok perlahan muncul di hadapan semua orang. Berani sekali. Siapa kau? Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada rajaku. Melihat ketiga sosok Xiao Yan muncul, Wenzi melangkah maju dan menanyai Xiao Yan. Bajingan kecil, aku baru saja akan menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan diantar ke pintumu. Karena kau di sini, maka tinggallah di sini sepenuhnya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba terpancar keluar, dan setelah itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Momentum besar tiba-tiba muncul. 3 perubahan. iNovel berusaha keras untuk menciptakan lingkungan membaca tanpa jendela pop-up. Jika Anda menyukainya, tekan Ctrl+D untuk menambahkannya sebagai favorit. Dengan dukungan Anda, mari kita melangkah lebih jauh.